Di dunia ini ternyata ada banyak sekali agama-agama aneh dan unik. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang memiliki kemiripan dengan agama Islam, baik dari cara beribadahnya dan cara berpakaiannya. Banyaknya agama-agama baru dan pecahannya ini, ternyata sudah pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terpecahnya agama-agama ini tidak hanya dialami oleh agama Islam saja, tetapi juga dialami oleh agama-agama selain Islam. Nabi Muhammad pernah bersabda, kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan kaum Nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikut daftar agama-agama yang mirip Islam dan agama-agama terunik di dunia. Agama yang pertama, yaitu agama Ali-ilahisme. Agama Ali-ilahisme adalah agama yang mempercayai bahwa Tuhan melakukan reinkarnasi di bumi, di mana sahabat Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai bagian dari reinkarnasi itu. Padahal dalam ajaran Islam yang lurus, sahabat Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sahabat dan menantu Nabi Muhammad SAW dan bukan reinkarnasi Tuhan. Agama baru ini merupakan gabungan dari Islam aliran Syiah serta beberapa kepercayaan kuno lainnya. Adanya kepercayaan ini terjadi lantaran pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali, umat Islam terpecah belah sehingga tak sedikit yang akhirnya menyimpang. Penganut aliran ini memuja Sayyidina Ali dan bahkan menganggapnya sebagai Tuhan. Mereka menganggap derajat Ali ini jauh di atas Nabi Muhammad SAW. Dahulu setelah wafatnya Nabi Muhammad, memang banyak terjadi fitnah dan pertikaian di antara umat Islam. Umat Islam lantas terpecah menjadi berkelompok-kelompok. Mereka ada yang menganggap orang-orang yang tidak sesuai dengan kelompoknya lantas dipandang kafir dan keluar dari Islam. Perpecahan semakin sengit di kala masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan, Sayyidina Ali wafat dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinannya. Setelah beliau wafat inilah kemudian muncul aliran baru yang aneh-aneh hingga muncul agama penyembah manusia lagi. Adapun agama yang kedua, yaitu agama Bahai. Agama Bahai adalah agama dan keyakinan yang merupakan agama monoteistik. Dalam ajarannya, agama ini menekankan kepada kesatuan spiritual. Agama Bahai sendiri lahir di Persia pada tahun 1863, yang pada mulanya dikenalkan oleh Mirza Hussein Ali Nuri yang bergelar Bahaullah. Agama yang disampaikan lewat utusan Tuhan dan Bahaullah adalah sebagai perwujudan Tuhan. Bahaullah mengajarkan kepada umatnya 3 pilar utama yaitu keesaan Tuhan, kesatuan sumber surgawi dari semua agama, dan kesatuan umat manusia. Ketika awal kemunculannya, agama ini kerap mendapatkan tindakan diskriminasi. Namun pada abad ke-21, pengikutnya lantas berkembang cukup banyak hingga mencapai 8 juta orang di seluruh dunia. Untuk ibadahnya, agama Bahai memiliki kemiripan dengan cara ibadah umat Islam. Mereka juga melakukan ritual seperti sembahyang, puasa, ziarah dan berdoa. Untuk sembahyangnya sendiri ada 3 macam, yaitu sembahyang pendek, sedang, dan panjang. Saat sembahyang, umat Bahai menghadap ke kiblat dengan terlebih dahulu mengambil wudhu. Agama Bahai dibawa ke Indonesia oleh 2 orang pedagang bernama Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Jamal dan Mustafa datang ke Batavia pada tahun 1878. Mereka berkeliling ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Bali, Makassar dan Parepare. Di Indonesia, penganut Bahai sendiri disebut telah berjumlah sekitar 5.000 orang yang tersebar di 29 provinsi. Adapun agama yang ketiga, yaitu agama Yarsanisme. Agama Yarsanisme merupakan agama atau kepercayaan sinkretis yang didirikan oleh Sultan Sa'ad pada akhir abad 14 di Iran Barat. Mayoritas pengikutnya ini berada di Provinsi Kermansyah, dan jumlah penganutnya diperkirakan lebih dari 500.000 orang. Mereka mempercayai reinkarnasi, kemudian matahari dan api juga dianggap sebagai dewa. Untuk orang laki-laki, mereka diwajibkan memelihara kumis dan kewajiban ini masih berlaku hingga kini. Sementara itu, agama satu ini juga dianggap melenceng dari ajaran agama yang ada di Irak dan Iran. Penganut agama ini menganggap bahwa Sultan Sa'ad dipercaya sebagai nabi baru mereka, dan pengikut agama Yarsani ini juga menganggap bahwa Sayyidina Ali itu adalah sebagai inkarnasi Allah di dunia sehingga mereka sering meminta bantuan Ali. Sebagai informasi, agama Yarsani ini bersifat sinkretis dengan mencampurkan agama Kristen, Zoroastrianisme, dan Hindu. Saat ini, jumlah total penganut agama Yarsani ini diperkirakan sekitar 2 juta atau 3 juta orang. Mereka dapat ditemukan terutama di Iran Barat dan Irak Timur, sebagian besar lagi berasal dari etnis Kurdi Guran, meskipun ada juga sedikit penganut yang berasal dari etnis-etnis seperti Turki, Persia, Lori, Azerbaijan dan Arab. Agama yang keempat, yaitu agama Mandainisme. Agama Mandaisme ini adalah agama yang muncul 2000 tahun yang lalu di Mesopotamia yang kini masuk wilayah Irak dan Iran. Mereka memuja dan menyembah Yohanes dan tokoh-tokoh Alkitab lain seperti Adam hingga Habil. Cara beribadah mereka juga cukup unik, yaitu menghadap bintang utara dikarenakan mereka mencintai kedamaian. Selain itu, mereka meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang berhak mengambil setiap makhluk yang bernyawa.
Di tepi sungai Nepean, deretan pemeluk Mandaean yang berjubah berjajar untuk perendaman di sungai yang dingin. Beberapa di antaranya membawa panci dan wajan, dan yang lainnya membawa botol kaca. Barang-barang yang terbuat dari bahan alami ini juga menjalani pembaptisan dan pemurnian untuk penggunaan di masa depan. Saat ini, aturan yang ketat juga terjadi di seputar pernikahan pemeluk Mandaean, di mana mereka harus menikah dengan orang seagamanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga populasi umat Mandaean yang semakin menurun. Bahkan, beberapa pengikut agama ini khawatir akan punahnya agama ini dari muka bumi karena semakin minimnya pemeluknya. Selain agama-agama yang mirip Islam, di dunia ini juga ada agama yang menghormati dan memuja hewan-hewan. Di mana, ada beberapa hewan di berbagai belahan dunia yang sangat disakralkan. Bahkan, sampai ada yang dikultuskan karena menjadi ajaran dari agama kuno. Alasan penyembahan hewan tersebut sangat bervariasi tergantung dengan tradisi dan kepercayaannya. Banyak dari hewan tersebut yang haram disentuh dan dimakan oleh manusia karena dianggap sangat suci. Banyak di negara China, India, sampai Indian Amerika yang mensakralkan sejumlah dewa bahkan diserupai dengan hewan. Mereka juga kerap diserupakan dengan Tuhan dan sering disandingkan dengan Sang Pencipta. Sedikitnya, ada 10 hewan yang disembah oleh manusia di berbagai belahan dunia dengan berbagai alasan tertentu. Dalam budaya India, dewa ular mempunyai tempat yang penting. Selama festival Nag Panchami, masyarakat Hindu di sana menyembah dewa ular. Mereka juga memanjatkan doa-doa dan mempersembahkan susu hangat untuk ular itu. Festival tersebut dirayakan pada hari kelima bulan Sravan atau setara bulan Juli atau Agustus. Sementara dewa Hindu Wisnu digambarkan duduk di Sesanaga sebagai penguasa semua naga. Dewa Siwa juga digambarkan mempunyai ular yang melilit di lehernya, dan di banyak tempat ular melambangkan sebagai sebuah kesuburan. Sapi juga termasuk salah satu hewan yang paling dihormati dan disucikan di India. Ada beberapa undang-undang tentang penyembelihan hewan sapi di negara bagian India yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya memandang bahwa penyembelihan sapi dianggap sebagai tindakan kriminal dan menganggap bahwa tindakan tersebut adalah sebuah dosa. Di sana, sapi akan diberikan penghormatan sebagai ibu India. Oleh karenanya, sapi-sapi ini kerap dibiarkan berkeliaran dengan bebas di jalanan India. Sapi juga dipandang sebagai hewan yang lembut dan pengabul keinginan serta dihiasi dengan berbagai karangan bunga. Bahkan, Dewa Krishna inkarnasi Dewa Wisnu juga kerap digambarkan ditemani dengan seekor sapi. Di negara Nepal, agama di sana ada yang melakukan penyembahan terhadap anjing. Anjing juga disembah selama festival Kukur Tihar di beberapa bagian Nepal. Sepanjang festival, anjing diberi makanan lezat dan diromati dengan kalungan bunga marigold, lalu mengenakan tolak dan membakar dupa. Dalam budaya masyarakat Hindu, Dewa Dattatreya digambarkan dengan 4 anjing yang mana anjing-anjing tersebut mewakili 4 kitab Weda, yaitu Rigveda, Samaveda, Wedanga, dan Yajurveda. Selain di Nepal, masyarakat di Thailand juga meyakini bahwa gajah putih mengandung jiwa orang mati. Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Ganesha mempunyai kepala gajah. Oleh sebab itu, gajah sangat disakralkan di Thailand dan India. Di Cina, singa tapi juga menjadi hewan yang disembah. Menurut mereka, singa adalah simbol kekuasaan dan kebangsawanan dalam berbagai kebudayaan. Kebudayaan Hindu menggambarkan Dewi Durga yang mempunyai singa sebagai kendaraannya. Sedangkan di China, singa melambangkan pelindung dari kejahatan, dan kuil sering mempunyai singa. Sementara di Mesir kuno, ada banyak dewa seperti Aker yang mempunyai kepala singa. Dalam Narasimha Avatar, Dewa Wisnu bertindak menjadi pelindung melawan kejahatan dan membunuh iblis Hiranyakasipu. Di dalam Islam, babi dianggap sebagai hewan yang najis dan dagingnya haram dimakan. Namun dahulu dalam budaya Mesir kuno, babi merupakan binatang yang disucikan untuk persembahan. Orang-orang Mesir kuno menganggap babi sebagai binatang suci dan sebagai dewa penting. Babi dengan bulu tegak dianggap mampu mengatasi badai, kekacauan, dan kegelapan. Alasan ini yang membuat babi sering dikorbankan dalam ritual. Selain tradisi Mesir kuno, orang-orang Yunani juga diketahui melakukan ritual mengorbankan babi untuk dewi mereka yang bernama Demeter. Di lembah Kathmandu Nepal, monyet di sana juga dianggap sebagai makhluk yang sakral. Legenda di sana menyebutkan, saat Bodhisattva Manjusri tengah dalam proses mengangkat bukit candi, kutu dari rambutnya berubah menjadi seekor monyet. Hanuman atau Anoman, dewa monyet, pemuja Dewa Rama, merupakan salah satu karakter penting dalam cerita mitologi Ramayana. Nah, itulah beberapa agama dan kepercayaan aneh di dunia yang memuja dan mensucikan hewan.